tema dari presentasi kita kali ini adalah Automate Your Branch Office through Aruba SD Branch. Dalam presentasi ini kita akan membagi menjadi beberapa agenda. Yang pertama adalah Introduction HP Aruba, kemudian SD Branch Overview, SD Branch Arsitektur, Produk Portofolio dari Aruba SD Branch, kemudian SD Branch Benefit, dan juga yang nanti terakhir ada video SD Branch dari Aruba. Oke, selanjutnya untuk introduction HP Aruba akan dibawakan oleh rekan saya, Arya Diguna. Silakan Arya. Oke, terima kasih Mas Singgi. Oke, perkenalkan nama saya Arya Diguna. Kali ini saya akan mengenalkan apa HP Aruba itu. Nah, jadi who are we? HP Aruba merupakan perusahaan gabungan dari Hewlett Packard Enterprise dan juga Aruba yang berfokus di bidang network. Jadi Aruba ini memiliki solusi end-to-end untuk dari segi network, seperti mungkin dari softwarenya untuk akses kontrol, kemudian ada switch juga, router, dan bahkan sampai buat wirelessnya. Nah, kemudian jadi Aruba ini founded tahun 2002 dan kita IPO pada tahun 2007. Nah, kemudian bergabung menjadi HP Networking sejak tahun Juni 2015. Nah, kemudian kita itu udah memiliki annual revenue run rate sebesar $3 billion yang membuat kita menjadi sebutannya adalah biggest small company. Kemudian kita juga mengadopsi high touch business model di mana ada sebutannya adalah customer first, customer last, di mana segala yang produk-produk kami itu dibuat pada dasarnya untuk customer dan untuk customer. Kemudian kita juga ada lebih dari 40.000 mobility engineers yang turut aktif di Airheads community. Nah, selain itu, Aruba ini juga dalam beberapa tahun terakhir menempati leader di Gartner Magic Quadrant untuk baik segi wired maupun wireless bersama dengan dua company lainnya. Jadi kita tuh merupakan salah satu leader di teknologi wired dan wireless LAN. Nah, selanjutnya Aruba ini tentunya udah dipercaya berbagai macam brand dari berbagai macam sektor seperti teknologi, enterprise, government, finance, oil and gas, dan juga hospitality. Nah, jadi berbagai perusahaan besar yang ada di dunia ini sudah mengadopsi dan menggunakan Aruba sebagai solusi untuk networknya. Nah, berikut adalah portofolio dari produk-produk yang ditawarkan oleh HP Aruba. Nah, jadi kita tuh ada mulai dari wireless access point dan controller, kemudian ada juga switching dan routing untuk kampus maupun data center. Kemudian juga ada mobile engagement seperti beacon untuk indoor location tracking. Bahkan kita juga ada dari segi buat softwarenya dari access control dan juga manajemen. Jadi HP Aruba ini memiliki end-to-end solution di bidang networking ini. Nah, kemudian dari yang pertama adalah Aruba Access Point. Jadi Aruba memiliki access point untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari indoor access point, kemudian hospitality access point yang biasa ditempatkan di perhotelan, kemudian ada remote access point untuk solusi branch office, kemudian ada outdoor access point dan rack access point untuk ditempatkan di outdoor maupun indoor yang kondisi yang cukup ekstrim. Jadi kita punya berbagai macam solusi AP untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, selain itu kita juga udah ada access point untuk Wi-Fi 6 atau 802.11ax. Jadi ini merupakan teknologi Wi-Fi yang terbaru dengan fitur-fiturnya lengkap seperti misalnya yang ada OFDMA, BSS Coloring, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga ada berbagai macam lokasi juga, mulai dari indoor, outdoor, dan rack, dan juga hospitality access point untuk Wi-Fi 6-nya. Dan kita juga ada controller untuk memanage dari access point tersebut. Yang pertama adalah dari 7000 series yang di row atas itu merupakan controller untuk branch. Sementara yang di row bawah adalah 7200 series untuk controller di kampus. Kemudian kita juga memiliki solusi untuk wire dari Aruba OS switches. Yang pertama, jadi ada 2530 series yang masih layer 2, kemudian ada 2540 layer 3 Lite, 2930F dan 2930M yang layer 3, kemudian 3810 dan 5400R Advanced layer 3. Nah, jadi kita ada switch ini memiliki positioningnya masing-masing, mulai dari access, aggregation, sampai small core. Nah, switch yang ada di layer saat ini juga memiliki versi PoE-nya masing-masing, PoE+.
Nah, kemudian kita juga ada dari segi switch yang lain adalah dari Aruba CX switches. Jadi kita ada mulai dari 6300 dan CX 6400, di mana di sini tuh masih bisa ditempatkan sebagai access switch karena masih memiliki PoE. Kemudian ada juga dari 8320 di mana bisa menjadi lift switch untuk data center. Kemudian 8325 dan 8400 bisa juga ditempatkan sebagai spine di data center. Jadi bedanya apa sih dengan Aruba X switch biasa? Jadi di Aruba CX switch ini lebih programmable dan memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap seperti ada buat analytics dengan NAE, kemudian ada API driven orchestration dari NetEdit, kemudian juga ada solusi untuk high availability dari VSX. Jadi Aruba CX switch ini mungkin bisa dibilang versi lebih advance-nya gitu. Oke, terima kasih Arya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah mengenai SD Branch Overview. Jadi di sini akan kita bahas apa sih SD Branch itu. Oke, next. Oke, jadi Aruba Software Defined Branch. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti software defined. Jadi apa sih software defined itu? Jadi software defined kita sering dengar software defined network, software defined access gitu ya. Jadi intinya software defined itu adalah memisahkan antara control plane dengan data plane-nya. Jadi di mana kita memanage dan juga di mana traffic itu lewat itu melalui jalur yang terpisah. Nah, konsep itulah yang disebut sebagai software defined. Nah, konsep itu juga dikombine oleh Aruba menjadi SD Branch, di mana SD Branch ini sebenarnya adalah gabungan dari SD-WAN dan SD-LAN, di mana bedanya kenapa tidak disebut hanya SD-WAN aja, gitu. Karena kalau hanya SD-WAN kita hanya memanage dari level one-nya aja atau uplink dari sisi branch-nya. Nah, kenapa disebut SD branch? Karena Aruba memiliki fitur sampai ke level LAN-nya. Jadi dengan adanya SD branch Aruba, kita bisa memanage dan juga bisa mengoperasionalkan sampai ke level LAN dari branch office itu sendiri. Nah, komponennya apa aja sih di SD branch Aruba? Yang pertama, yang paling penting di sini adalah Aruba Central. Nah, Aruba Central ini ialah tadi control plane-nya. Jadi kita bisa mempush konfigurasi, kita bisa memanage branch office itu melalui Aruba Central. Aruba Central itu apa sih? Aruba Central itu adalah sebuah platform cloud yang dimiliki oleh Aruba yang berfungsi untuk memanage dan juga memonitor dan juga mempush konfigurasi dari arah cloud. Nah, perangkat apa aja yang bisa di-manage oleh Aruba Central? Yang pertama adalah access point. Nah, access point ini bisa di full manage dan dimonitor oleh Aruba Central. Yang kedua ada switch Aruba OS itu semua bisa di-manage oleh Aruba Central. Dan yang berikutnya adalah branch gateway. Nah, branch gateway inilah yang digunakan oleh branch office untuk memanage dan juga melakukan konfigurasi dan juga memonitor semua aktivitas yang ada di branch office itu sendiri. Kemudian setelah branch gateway ada yang namanya VPNC atau head end gateway. Disinilah tunnel dari branch office itu secara data path atau data plane dia akan traffic di tunnel ke arah head end gateway ini. Jadi head end gateway ini juga dimanage oleh Aruba Central juga. Dan juga ada di situ yang bisa dimanage oleh Aruba Central adalah ClearPass sebagai network access control dari Aruba. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita memanage perangkat gitu melalui satu single dashboard yang bernama Aruba Central. Itu ya yang dinamakan sebagai software defined branch-nya Aruba. Oke, berikutnya. Nah, sekarang apa sih challenge IT saat ini yang sering nih kita hadapi? Yang pertama adalah IT manpower. Kita kekurangan orang IT nih. Misalkan suatu company grow gitu, berkembang, memiliki 10 cabang. Otomatis kita juga harus memiliki orang-orang IT yang untuk memenuhi kebutuhan IT tentunya di semua cabang itu sendiri. Nah, itu tentu menjadi challenge saat ini ketika sebuah perusahaan berkembang semakin besar sehingga memiliki cabang dan kita membutuhkan orang IT yang banyak untuk bisa melakukan operasional sehari-hari. Nah, nanti SD Branch Aruba itu bisa menjawab kebutuhan tersebut. Dan juga yang kedua adalah visibility. Nah, visibility ini maksudnya adalah ketika saat ini masih tradisional network, kita tidak punya visibility sampai ke level branch office. Kita tidak bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan di branch office, berapa user yang connect di branch office, aktivitasnya apa aja gitu kan, berapa utilitasnya itu tidak bisa dimonitor ketika kita masih menggunakan yang tradisional network. Nah, dengan adanya SD Branch Aruba itu bisa menjawab solusi permasalahan dari visibility ke arah branch office tersebut.
Berikutnya adalah di sisi budget. Tentu di sini menjadi penting di sisi budget karena apa? Karena kalau traditional network itu connect dari branch office ke arah head office itu membutuhkan link yang namanya L2 private atau L3 private via MPLS L2 ataupun MPLS L3. Tentu dari sisi sewa layanan dari MPLS L2 maupun MPLS L3 itu sangat mahal. Kurang lebih yang saya tahu sekitar 1 Mbps dari L2 VPN ataupun L3 VPN dari provider itu kurang lebih 1 juta. Nah, dengan adanya Stibrands ini kita bisa mereduce cost dari yang sewa layanan dari ISP itu yang mahal menjadi kita cukup bisa menggunakan internet akses aja untuk bisa menghubungkan dari branch office ke arah head office. Kemudian yang keempat adalah flexibility. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mendeploy suatu network di branch office yang baru, ketika menggunakan traditional network itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat statik gitu. Kita tidak bisa mengkonfigur secara cepat, kemudian ada butuh engineer langsung onsite, jadi tidak fleksibel. Nah, dengan SD Branch ini juga bisa memenuhi solusi dari flexibility yang sekarang dihadapi oleh IT challenge saat ini. Oke, berikutnya adalah today's branch complexity. Jadi saat ini di branch office itu sudah semakin kompleks networknya. Nah, di antaranya yang pertama adalah increase cloud adoption. Jadi sekarang ini banyak yang sudah menggunakan sifatnya cloud based, baik itu dari sisi server, aplikasi, semua mail dan lain sebagainya itu semua sudah berbasis cloud semua. Itu yang saat ini dihadapi oleh branch office. Kemudian adalah increase-nya security dengan semakin banyaknya IoT device yang terkoneksi ke arah perangkat, ke arah network. Tentunya dengan semakin banyak IoT device yang connect ke arah branch office, tentu juga harus dipikirkan bagaimana cara mengamankan network supaya tidak terjadi dihack atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian ada juga service di cloud juga ada menggunakan data center sendiri gitu kan. Jadi bagaimana caranya menghubungkan dari branch office ke data center kita dan on premise yang ada di data center production gitu ya. Itu seperti apa? Nah, itu complexity yang sekarang dihadapi oleh branch office. Kemudian juga ada private one yang kompleks dan juga mahal, itu juga salah satu kompleksitas di sisi branch office saat ini, dan juga adalah perangkat yang banyak di sisi branch office. Bayangkan, ketika pertama pasti butuh router, itu untuk koneksi ke arah WAN saat ini. Kemudian ada juga WAN optimizer untuk mengoptimalkan di sisi penggunaan dari bandwidth WAN-nya. Kemudian ada juga firewall dan juga switch di sisi branch office-nya. Tentu perangkat itu akan sangat kompleks di mana memiliki satu manajemen sendiri-sendiri sehingga ketika orang IT yang memanage satu branch itu harus memanage perangkat yang begitu banyak. Seperti itulah complexity branch saat ini. Berikutnya, oke, kenapa sih kita menggunakan berbasis cloud? Karena tadi kan Aruba Central berbasis cloud ya. Inilah kelebihan-kelebihan kenapa kita menggunakan Aruba Central. Yang pertama adalah simple. Di sini kita tidak perlu hardware dan software yang kita maintain. Cukup kita menggunakan subscription dari Aruba Central. Jadi kita bisa menggunakan secara simple, tidak perlu lagi kita sulit-sulit untuk membeli hardware, terus install softwarenya, kita update dan lain sebagainya. Cukup itu Aruba aja yang memanage si Aruba sentralnya, kita hanya tinggal menggunakannya aja. Yang kedua adalah intelligent, kita bisa memiliki visibility sampai ke level usernya yang akses itu siapa aja, itu kita bisa melihat di sana. Dan yang berikutnya adalah punya fitur analytics, jadi kita bisa melakukan analisa, misalkan ternyata di satu branch office itu kebutuhan internetnya 10 Mbps, nah otomatis bandwidth-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari yang sudah kita analisis selama beberapa waktu ke belakang. Yang ketiga adalah reliable, tentu di sini sangat reliable karena sudah pasti harus sekelas Aruba gitu ya, memiliki data center yang sangat banyak hampir di seluruh area, di seluruh regional gitu ya, di Singapura, kemudian di Jepang dan lain sebagainya, itu punya server-server yang bisa saling backup. Tentunya sangat reliable ketika kita menggunakan Aruba Central ini. Dan yang keempat adalah fleksibel. Nah, sini kita sangat dimudahkan oleh Aruba Central ini, kita untuk membuat network baru, kita bisa untuk scale up network itu secara fleksibel dan mudah, tidak perlu repot-repot lagi kita deploy satu-satu per device, itu kita bisa sangat mudah menggunakan Aruba Central ini. Bisa kita akses anytime dan juga anywhere. Itulah kelebihan kenapa kita menggunakan Aruba Central. Next, nah
Ini apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari Aruba Central? Yang pertama adalah network infrastructure. Kita bisa manage network infrastructure baik itu instant access point maupun Aruba OS Switch, SD Branch dan lain sebagainya, dan juga ada fitur services yang ada di Aruba Central itu sendiri seperti guest Wi-Fi, presence analytics dan juga connectivity analytics. Itu adalah service-service yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan Aruba Central. Itulah kenapa disebut Intelligent Cloud Networking with Aruba Central. Oke, kemudian apa sih power dari solusi Aruba Central ini? Yang pertama adalah kita simplicity at enterprise scale. Jadi benar-benar kita membuat simple dari operasional dan juga untuk mendeploy branch office yang baru maupun yang sudah existing. Sangat-sangat simple. Jadi Aruba itu memiliki keep it simple. Selain seperti itu sih kalau di Aruba. Kemudian optimize branch experience. Jadi kita mengoptimalkan gimana user-user branch office itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan HO maupun ke dalam jaringan LAN, ke dalam ke dalam internet dan lain sebagainya. Itu benar-benar si user branch office itu memiliki experience yang sama seperti di head office. Jadi tidak ada bedanya ketika nanti orang IT atau user yang ada di head office berkunjung ke branch office itu bisa mendapatkan experience yang sama seperti di head office gitu, karena semua sudah termanage dari single dashboard si Aruba Central. Kemudian integrated best in class security, tentu di sini kita bisa menempatkan role base di sisi branch office, kita bisa melakukan policy, kita bisa melakukan access list di sisi branch office itu sendiri, sama seperti di head office tentunya. Nah, di sini fitur yang salah satunya Aruba punya adalah zero touch provisioning, membuat simple untuk deployment network baru di sisi branch office. Jadi dengan namanya zero touch provisioning, jadi ketika kita ingin mendeploy suatu branch office yang baru, misalkan kita membuka cabang di Bandung misalkan ya, itu kita tidak perlu mengirimkan orang IT ke sana, cukup perangkatnya aja yang datang ke sana, box si branch gateway datang ke sana, tinggal dicolok ke arah Ethernet yang memiliki koneksi internet, itu sudah langsung bisa ke push konfigurasi dari Aruba Central. Makanya disebut sini simplicity at enterprise scale. Benar-benar sangat simpel penggunaan dari Aruba Central itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita juga ada seamless onboarding with mobile app. Jadi kita ada aplikasi di Play Store untuk Aruba Centralnya. Jadi kita di sisi apa nama user, kita hanya cukup men-scan dari serial number dari perangkatnya, itu otomatis bisa masuk ke Aruba Central tanpa harus ribet-ribet harus mengetik dan lain sebagainya. Itu benar-benar bisa dipermudah yang namanya Aruba Central ini. Yang ketiga ada single pane of glass. Jadi kita bisa memonitor semua aktivitas itu melalui satu dashboard yang namanya Aruba Central. Yang keempat adalah central point for policy definition and branch enforcement. Ya, maksudnya kita bisa policy dan juga enforcement itu kita bisa atur dari Aruba Central ke arah masing-masing branch. Itu sangat possible di Aruba Central. Oke, kemudian optimize branch experience. Jadi ini maksudnya adalah tadi yang seperti saya sebutkan. Jadi ketika orang HO gitu ya berkunjung ke branch office itu bisa mendapatkan benar-benar experience yang sama seperti di head office. Misalkan dalam Wi-Fi-nya dia connect menggunakan user ID password yang ada di Active Directory di head office, itu juga sama ketika kita berada di branch office juga sama memiliki fitur itu. Kemudian kita bisa menerapkan role juga, role employee misalkan dia bisa akses ke segmen VLAN server farm, VLAN server untuk IT dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan itu. Jadi kita bisa konteks policy untuk LAN dan juga WAN-nya based on user, based on device apa yang connect, itu bisa kita bikin policy. Misalkan untuk laptop yang join domain dengan laptop yang non join domain itu kita bisa membedakan polisinya. Untuk application juga kita bisa define untuk aplikasi-aplikasi apa aja yang ingin kita lewatkan dengan priority yang tinggi, priority yang kedua, priority ketiga dan seterusnya. Ada juga location based service, kita bisa melakukan tracking atau istilahnya kayak analytics, berapa orang sih yang ada di situ, berapa dia lokasinya di mana, itu bisa kita lakukan di Aruba Central itu sendiri. Kemudian untuk kita juga ada namanya real time dynamic path steering. Nah, DPS ini atau disebut DPS ya, dynamic path steering, kita bisa
mengatur aplikasi-aplikasi apa aja yang kritikal, misalkan untuk video conference. Kita di Branch Office itu video conference kritikal, kita akan melewatkan, misalkan di Branch Office ada 2 link, ada internet satu, ada MPLS satu misalkan ya. Karena aplikasi ini kritikal, kita bisa lewatkan ke MPLS. Ketika di MPLS itu ada masalah, entah latensinya tinggi atau jitternya naik gitu ya, itu kita bisa otomatis swing failover dari WAN ke arah internet gitu, tanpa di sisi itu tanpa ada interupsi yang berarti seperti itu. Itulah untuk optimize branch experience. Oke, next, kemudian SD branch architecture. Apa aja sih yang ada di SD branch gitu ya, yang diperlukan perangkat-perangkatnya. Oke, mungkin sampai bab yang berikut, yang sebelumnya SD branch overview, ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Boleh dilanjut dulu aja Mas Inggi? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk SD branch arsitektur, oke, yang pertama di sini adalah Oke, di sini adalah yang sebelah kiri itu adalah tradisional dari branch device yang ada di branch office gitu ya. Kita bisa lihat di situ ada firewall tentunya untuk di sisi security-nya, ada router untuk routing-nya, L3-nya, kemudian ada one optimizer untuk mengoptimalkan bandwidth dari MPLS-nya, kemudian ada switch, ada access point, dan juga ada controller untuk manage dari access point itu sendiri. Nah, kalau kita beralih ke SD branch, itu kita cukup hanya menggunakan namanya branch gateway yang kotak putih ini. Ini adalah branch gateway, atau biasa kita di sini adalah fisiknya adalah bentuknya sebuah controller Aruba 7005 di sini. Jadi fungsi dari router, firewall, one optimizer itu semua digabungkan menjadi satu box ini. Jadi benar-benar mempermudah, dan juga secara cost akan jauh sangat lebih efisien ketika kita menggunakan SD branch ini. Seperti itu. Bayangkan fungsi router di situ ada, fungsi firewall di situ ada, fungsi one optimizer juga di situ kita punya. Gitu. Makanya sangat powerful sekali perangkat si SD branch Aruba ini. Jadi menggabungkan semua fitur-fitur itu menjadi satu box aja. Kita bisa push policy di sini, kita bisa filtering di sini, kita bisa bikin stateful firewall di sini. Itu kita possible melakukan di yang namanya branch gateway Aruba. Kemudian untuk extend portnya kita butuhkan switch juga. Jadi tergantung kebutuhan berapa port dari PC yang akan connect ke dalam network dari branch office itu. Dan juga kita bisa menambahkan access point untuk koneksi di sisi wirelessnya. Dan semua perangkat ini itu semua dimanage oleh yang namanya Aruba Central. Jadi sentralnya terpusat di Aruba Central. Kita bisa monitor, kita bisa manage semua ke Aruba Central. Sedangkan kalau kita bandingkan di tradisional branch, kalau kita mau manage routernya, kita mesti login ke router itu sendiri. Kalau lihat firewall ya, kita ke dashboard firewall sendiri. Kalau mau lihat dashboard one optimizer ya, kita lihat optimizer itu sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa single pane of glass. Nah, inilah kelebihannya si Aruba SD branch. Oke, nah today's branch architecture challenge. Nah, ini adalah challenge untuk traditional branch yang saat ini masih kita hadapi. Yang pertama adalah dari sisi branch office itu connect ke data center via link MPLS. Tentunya dengan perangkat yang begitu banyak, connect ke firewall, dari firewall ke data center, baru dia bisa manage, baru dia bisa mengakses semua sistem yang ada di satu company tersebut. Kemudian dia dari data center baru connect ke internet, atau ada juga yang dari branch office langsung direct internet ke arah cloud service. Itu untuk yang saat ini. Nah, dengan Aruba Software Defined Branch, complexity itu kita buat menjadi lebih simpel. Yang pertama adalah dari setiap branch dengan mengganti perangkat-perangkat yang sangat banyak itu menjadi branch gateway, itu bisa langsung direct menggunakan internet yang atas ini, direct to internet, itu bisa langsung ke arah cloud service, ataupun kita akan membuat tunnel yang namanya IPsec dari branch office ke arah data center.
Nah, di mana tunnel itu akan sangat secure karena menggunakan protokolnya IPsec. Jadi tentu terenkripsi di sisi tengah, di sisi WAN-nya, di sisi provider terenkripsi. Tunnel itu akan di terminate di sisi head-end gateway yang ada di data center. Jadi sama aja ketika kita menggunakan internet maupun ketika menggunakan MPLS itu akan sama-sama terenkripsi ke arah head-end gateway. Nah, di SD-Branch ini kita tidak terbatas hanya bisa menggunakan internet aja, tapi kita juga bisa menggunakan, tetap masih bisa menggunakan MPLS, internet, dan bahkan LTE 4G. Itu bisa kita gunakan sebagai koneksi dari arah branch ke arah data center di HO secara secure dan lebih efisien dari sisi cost tentunya. Nah, semua ini di manage dan di configure via namanya Aruba Central. Seperti itu. Jadi semua konfigurasi dari di masing-masing branch semua sudah bisa dari single dashboard. Nah, ini adalah gambar dari data plan dan control plan. Nah, seperti tadi saya jabarkan di awal, apa sih software defined itu? Jadi software defined itu adalah memisahkan antara yang namanya data plan dengan control plan. Apa sih control plan? Control plan itu adalah jalur untuk manage, jalur untuk mengkonfigur, jalur untuk mempush policy dan lain sebagainya. Itu yang disebut control plan. Sedangkan data plan, apa sih data plan? Data plan itu adalah benar-benar jalur yang dilewati oleh traffic dari titik asal ke arah tujuannya gitu. Jadi di Aruba itu benar-benar dipisahkan antara data plan dan control plan-nya seperti itu. Nah, yang gambar biru ini itu adalah control plane-nya. Jadi semua konfigurasi baik itu data center, VPNC-nya yang tadi head end gateway-nya maupun branch gateway-nya masing-masing di push konfigurasi di manage dari Aruba Central. Sedangkan untuk IPsec-nya itu dia nggak ke Aruba Central, jadi benar-benar secure. Ini makanya ada yang bilang, oh kita nanti datanya bisa dihack dong sama Aruba, datanya bisa dibuka dong sama Aruba. Oh tidak, tapi kalau kita nanti pasang gitu ya SD branch, kita bisa lihat data pad-nya. Jadi data pad-nya itu benar-benar sama sekali tidak ada yang mengarah ke Aruba Central. Jadi benar-benar hanya untuk full monitoring dan juga konfigurasi aja. Nah, untuk data plane-nya, kalau kita nanti pasang di Aruba, di branch itu ya, show data pad, itu akan kelihatan. Pad-nya adalah dari branch, dia akan bentuk IPsec ke arah VPNC di data central sini. Tidak ada yang melewati Aruba Central. Seperti itu. Jadi, dari sisi privacy itu akan terjaga karena kita sudah memisahkan nih antara control plane dan juga data plane-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh SD branch deployment ketika kita menggunakan beberapa link ISP ataupun internet di sisi branch office. Di sebelah kiri adalah branch office, di mana kita menggunakan branch gateway Aruba seri 7000 series untuk sebagai branch gateway. Kita memiliki dua koneksi ISP, yang satu adalah MPLS, yang satu internet, gitu ya. Nah, kemudian masing-masing dia akan dibikin tunnel via menggunakan IPsec. Dari MPLS dia kan tunnel terminasi di VPNC di sini di head end gateway. Di sini sebelah kanan adalah data centernya atau HO-nya. Semua traffic di branch office akan ditunnel ke sini. Kemudian kalau misalkan branch gateway ini akan mengakses internet, dia nggak perlu lagi ke branch office gitu. Cukup langsung dari traffic internetnya langsung ke arah public seperti itu. Jadi ibaratnya seperti split tunnel. Jadi ketika si branch office itu membutuhkan akses internet, ya langsung aja ke internet, nggak perlu lagi ditunnel ke arah HO. Kemudian internet dari HO itu tidak seperti itu. Jadi lebih fleksibel dan juga lebih secure dan juga lebih simpel dari penggunaan branch gateway di sisi branch office itu sendiri. Oke, ini contoh deployment-nya. Jadi branch office memiliki satu branch gateway, kemudian punya koneksi uplink ada 2. Oke, nah selanjutnya adalah ke produk portofolio. Tadi saya sudah overview apa sih SD branch itu, kemudian arsitekturnya seperti apa. Jadi kita membutuhkan yang namanya head end gateway di sisi HO, jadi karena semua traffic dari branch ke tunnel di sana, kemudian di sisi branch-nya juga butuh branch gateway di mana menggunakan Aruba 7000 series, dan juga yang satu yang paling penting adalah Aruba Central itu untuk mengorkestrasi semua
perangkat-perangkat yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian portofolionya apa aja sih yang dibutuhkan untuk SD Branch? Yang pertama adalah branch gateway itu sendiri. Inilah yang digunakan di sisi branch office-nya. Itu menggunakan Aruba 7005 paling kecil sampai ke yang paling besar tuh 7030 gitu. Kalau ini ada spek dari firewall throughput, encryption throughput, ini jumlah portnya, PoE support gitu kan. Ini adalah mengikuti ke datasheet dari masing-masing spesifikasi dari seri perangkat yang akan digunakan. Seperti itu. Ini untuk sisi branch gateway-nya menggunakan Aruba controller 7005, 7008, 7010, 7024 sampai 7030. Perbedaannya apa masing-masing ini? Perbedaannya itu adalah di sisi kapasitasnya aja, tapi secara fitur semua sama. Yang membedakan di sisi kapasitas dari hardware sendiri. Bisa dilihat di sini. Ada firewall throughput-nya itu masing-masing tipe memiliki perbedaan. Kemudian encryption throughput-nya itu juga masing-masing tipe memiliki perbedaan. Dimana semakin besar tipenya, otomatis throughput-nya semakin besar, encryption semakin besar, dan juga jumlah port-nya semakin banyak. Seperti itu. Oke, nah kemudian di sisi head-end gateway-nya atau VPN konsentrator atau VPNC itu istilahnya sama, itu perangkatnya sama. Head-end gateway, VPNC semua adalah tempat terminasi tunnel dari masing-masing branch office di arah di sisi data center-nya atau di sisi head office-nya. Semua akan ditunnel ke arah VPN konsentrator ini. Nah, kita menggunakan Aruba 7200 series. Sebenarnya ada satu lagi yang paling kecil 72005 itu bisa dipakai juga. Sama seperti Aruba tadi branch gateway, yang membedakan dari masing-masing tipe itu hanyalah dari sisi kapasitasnya aja, dari sisi throughputnya, dari sisi jumlah portnya, kemudian dari sisi redundant power supply-nya itu sama semua fiturnya. Yang membedakan hanya sisi hardware throughputnya aja. Kalau fiturnya semua sama. Nah, ini adalah contoh dari branch gateway-nya yang sebelah kiri itu bentuknya Aruba 7005. Integrated based in class security, jadi kita bisa melakukan juga integrasi ke ClearPass gitu, dan juga kita bisa integrasi ke ini untuk enhancement-nya, kita bisa integrasi ke dari ClearPass ini ke Checkpoint, Palo Alto, Zscaler dan lain sebagainya gitu. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan dari branch gitu? Yang pertama adalah application dan user aware firewall. Kita bisa bikin priority, kita bisa bikin security, bisa bikin role di sisi branch office, bisa melakukan web content filtering, bisa melakukan dynamic segmentation, kita bisa melakukan automate port. Jadi port itu kalau kita sudah gunakan dynamic segmentation, jadi per port itu kita nggak define VLAN static, tapi dia akan otomatis mengikuti perangkat apa yang connect ke sana, kita define role-nya apa, dia akan otomatis mendapatkan VLAN sesuai dari perangkat yang connect ke sana. Seperti itu, itulah yang dinamakan dynamic segmentation. Kemudian ada juga unified wireless LAN dan juga WAN dan LAN policy architecture itu bisa diadopsi atau bisa digunakan di sisi Aruba Central itu sendiri. Oke, ini cloud manage. Nah, ini untuk perangkat 7000 seriesnya. Ini untuk enterprise class SD-WAN. Jadi untuk ini contoh penampakannya untuk switch yang 7000 series yang paling atas 7005, yang bawah 7010, ada 7020 yang di tengah itu, kemudian yang paling bawah 7024 dan lain sebagainya. Ini contoh penampakannya untuk di sisi branch gateway. Nah, perangkat inilah yang fungsinya itu tadi menggabungkan antara firewall, router, kemudian WAN optimizer, itu semua bisa dilakukan oleh perangkat ini. Seperti itu. Jadi ketika kita mendeploy branch baru, itu nggak perlu lagi yang namanya beli terpisah, beli router satu, beli firewall satu, beli WAN optimizer satu, itu nggak perlu. Di Aruba cukup yang namanya branch gateway ini bisa menjalankan semua fungsi itu. Jadi secara cost akan lebih efisien. Nah, licensing. Nah, karena kita menggunakan cloud, yaitu Aruba Central, nah di situ kita ada licensing yang digunakan, di mana ada dua jenis, ada Foundation Basic dan juga License Foundation. Kalau bedanya apa sih? Kalau Foundation Basic itu digunakan untuk branch gateway, dia hanya bisa digunakan ke tipe yang paling kecil, yaitu 7005 dan 7008. Dengan ada limitasi hanya 75 klien concurrent client device yang connect di branch office tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan branch office-nya kecil, misalkan hanya 10 orang, 20 orang dengan jumlah concurrent device yang connect di bawah 75 ya, masih bisa menggunakannya Foundation Basic ini. Nah,
Yang kedua adalah foundation. Nah, foundation ini untuk semua perangkat. Jadi untuk Aruba 7000 series yang lain maupun 7200 di sisi head and gateway-nya itu menggunakan foundation. Nah, untuk jumlah ini tidak ada limitasi, jumlah klien yang bisa connect, jumlah throughput-nya itu semua mengikuti dari spesifikasi dari hardware masing-masing. Misalkan kita pakai controller 7005 gitu ya. Itu concurrent device yang connect misalkan sampai 1000 user. Nah, ya udah nggak ada limitasi ketika kita menggunakan foundation. Benar-benar akan mengikuti dari limitasi si kemampuan hardware itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh SKU untuk foundation basic maupun foundation. Yang atas adalah untuk foundation untuk head and gateway 7200 series. Sifatnya subscription. Di sini menggunakan 1 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun subscription. Yang bawah adalah untuk foundation dan juga foundation basic. Yang paling bawah paling bawah ini adalah foundation basic. Yang atas adalah foundation untuk 7000 series di sisi branch gateway-nya. Jadi license apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah VPNC-nya. Ini pasti kita butuh foundation licensing untuk sisi head and gateway. Kemudian di sisi branch itu kita pilih antara foundation yang atas, 3 paling atas, dan foundation base 3 paling bawah. Perbedaan tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk memanage perangkat itu butuh namanya device management. Jadi Aruba Central kan memanage perangkat ya. Itu kita adalah butuh satu token untuk satu perangkat. Tapi yang dihitung adalah jumlah perangkat yang di manage ya, bukan jumlah user. Jadi hitungannya adalah per perangkat. Seperti itu. Nah, tentunya di sini untuk memanage satu perangkat, misalkan satu branch gitu itu butuh satu token dari Aruba Central seperti itu, dan sifatnya juga subscription. Ada opsi 1, 3, dan 5 tahun. Nah, apa sih yang ada di license itu, di license Aruba Central yang tadi kita bahas? Yang di sini kan ada sebelum disebutkan nih license di Aruba Central. Yang pertama adalah untuk device management, yang kedua adalah untuk service. Device management itu kita untuk memanage perangkat gitu, license per manage device. Kemudian untuk service itu ada service tambahan yang bisa didapatkan kalau kita menggunakan licensing dari service ini gitu. Nah, service apa sih yang didapatkan? Yang pertama device management itu tentu untuk memanage perangkat, untuk instant access point, switch, Aruba Central, Aruba SD branch, itu semua bisa di centralized configuration, firmware management, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di sisi service-nya ada service lain, ada guest wifi. Jadi kita bisa bikin captive portal untuk captive portal untuk guest user. Misalkan ada tamu datang nih, kita bisa bikin welcome page gitu ya, dengan menambahkan misalkan ada marketing, ada promo atau apapun yang ingin kita blast ke arah guest, itu bisa menggunakan dashboard dari Aruba Central. Kemudian service license presence, jadi kita bisa bisa menggunakan untuk analytics monitoring. Jadi kayak kita bisa lihat berapa sih jumlah trafficnya, berapa jumlah user yang connect, itu untuk lebih ke analytics-nya sih, untuk kehadirannya berapa orang gitu yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian, nah ini di berikutnya adalah SD Best Benefit. Nah tadi kita sudah bahas mengenai arsitekturnya seperti apa, overview-nya seperti apa, kemudian butuh perangkatnya apa aja, kemudian licensing-nya apa, portofolionya apa, dan di slide ini adalah benefit-nya. Apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan SD Branch dibanding dengan traditional network yang ada di branch office saat ini. Yang ini diantaranya ada pertama increase agility, jadi kita lebih cepat dalam mendeploy suatu branch network gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita lama-lama konfigur per perangkat, konfigur firewallnya, konfigur routernya, konfigur one optimizernya. Cukup satu branch gitu, dan itu bisa di zero touch provisioning dari cloud. Jadi benar-benar sangat cepat, hitungan menit ya. Jadi kalau misalkan ada branch baru gitu ya, kita buka branch di Bandung atau misalkan di Semarang gitu ya, kita nggak perlu lagi tuh konfigur satu-satu perangkat, cukup kirim perangkatnya aja, dan orang non IT pun bisa mengaktifkan itu. Jadi perangkat dihidupkan, tinggal colok kabel ke arah
perangkat itu yang kabel itu koneksi ke arah internet, misalkan ke IndiHome atau ke Bisnet atau provider lainnya yang punya akses internet dan dapat IP, si perangkat itu otomatis dia akan ke push konfigurasinya dan bisa digunakan. Seperti itu, benar-benar sangat cepat untuk mendeploy suatu perangkat di branch office. Kemudian enhance security. Nah, kalau yang dulunya itu kita nggak bisa memonitor berapa user yang connect di branch office, aplikasi apa aja yang digunakan di branch office, kemudian siapa yang connect, itu tidak bisa dimonitor. Dengan SD Branch-nya Aruba ini, kita bisa memonitor sampai ke level akses. Kenapa? Nah, itulah kenapa kita disebut SD Branch. Kita bisa memonitor sampai ke level siapa user yang connect. Terus kita juga bisa kasih role. Seperti itu. Jadi dari sisi security kita bisa kasih role. Misalkan untuk .1x gitu ya, user yang menggunakan login A dengan directory dia ada di folder finance, dia dapat role finance. Otomatis si user ini hanya bisa mengakses ke server-server finance. Kemudian ketika guest connect gitu kan, ketika ada guest connect, kita bisa melakukan security di sisi kita blok dia, nggak bisa ke arah network access, nggak bisa ke arah network lokal dari office, tapi dia hanya bisa internet only. Contohnya seperti itu, bener. Jadi kita bisa mengenhance security di sisi branch office. Jadi nggak ada lagi tuh yang ceritanya apa namanya, data kita dihack atau dibobol sama hacker atau sama orang yang ada di branch office seperti itu. Dan ini yang juga sangat penting adalah reduce TCO atau total cost ownership jadi investment untuk investment protection. Jadi dengan adanya SD Branch kita bisa mereduce, itu bisa men-save 75% di operational expenditure di OPEX. Kalau misalkan yang lama itu kita sewa link MPLS kan sangat mahal. 1 Mbps itu sekitar 1 juta untuk 1 Mbps. Tapi kalau kita bandingkan dengan IndiHome yang dimana 20 Mbps itu sekitar 400 ribuan ya, tentu sangat jauh dari sisi bandwidth dan juga harga. Kalau kita pakai MPLS 1 bulannya 1 juta untuk 1 Mbps, 1 Mbps ya. Dengan internet aja itu kita bisa mendapatkan 20 Mbps dengan apa namanya, cost 400.000, tentu akan sangat jauh gitu kan perbandingan operasional harian, operasional bulanannya gitu kan. Di sini makanya disebutkan bisa men-save sampai 75% dari faktor itu. Jadi selain bisa digunakan untuk internet, misalkan ya di branch office, itu juga bisa digunakan untuk koneksi secara secure dari branch office ke arah head office menggunakan IPsec itu tadi yang tadi saya sebutkan. Nah, kelebihannya si SD Branch Aruba ini itu kita tidak membutuhkan IP public di sisi branch office. Tidak sama sekali. Jadi kita bisa even kita pakai tethering handphone ataupun pakai 4G itu bisa digunakan di sini. Seperti itu. Jadi pakai modem 4G LTE itu bisa pakai tethering handphone gitu ya. Kita bridge ke arah Aruba Branch Gateway-nya itu pun possible, bisa dilakukan gitu. Jadi benar-benar sangat bisa menghemat di sisi operasional sampai 75% dan itu benar-benar apa namanya terbukti gitu. Dan saya sudah coba sendiri untuk apa namanya SD Branch Aruba ini sih sudah pernah coba juga. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah save sampai 43% di capex atau capital expenditure. Maksudnya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau traditional branch network itu butuh yang namanya satu firewall untuk menjaga security tentunya. Yang kedua ada router, beli router lagi. Yang ketiga beli WAN optimizer untuk mengoptimalkan WAN-nya, gitu kan. Kemudian beli switch lagi ya. Kalau misalkan tadi kita pakai switch seri yang tipe 7030 kan port sudah banyak tuh. Jadi kalau port sudah banyak nggak perlu switch lagi sebenarnya kalau memang cukup dari sisi kapasitas. Nah, 4 perangkat itu kita bisa simplified menjadi satu aja yang namanya SD Branch Gateway dari Aruba. Gitu. Tentu makanya di sini bisa disebutkan save up to 43% untuk capex-nya, dan dari situlah kalkulasinya kenapa bisa menghemat sampai 43% di sisi capital expenditure-nya. Seperti itu. Ini perhitungan apa namanya di sisi cost ini yang paling menjadi pertimbangan paling kuat ya di sisi user untuk menentukan apakah dia pakai traditional network atau pakai SD-WAN. Ini yang paling penting di sini, reduce dari TCO-nya. Karena impact-nya ke arah finance tentunya. Dan juga improve availability, tentu availability karena kita menggunakan cloud base ya kan. Tentu cloud itu kan ya jarang lah, malah nggak pernah sih
possibility untuk down-nya sangat-sangat kecil dibandingkan kita menggunakan traditional network. Contohnya misalkan bisa aja kan kalau misalkan kita pakai on-premise nih, server on-premise kita mati, down itu possible, bisa terjadi. Tapi kalau udah pakai cloud, itu possibility-nya kecil karena HA-nya sangat tinggi sekali ketika kita sudah menggunakan cloud. Enhance experience, tentu di user akan mendapatkan experience yang lebih baik, dan juga untuk deployment flexibility-nya sangat baik. Kemudian accelerate branch deployment and reduce cost. Nah, tentunya kalau yang sebelumnya kita membutuhkan waktu sekitar 1 bulan gitu ya, untuk 1 bulan atau bahkan lebih untuk mendeploy new service di branch office. Tentunya juga harus ada orang IT yang ke sana, melakukan instalasi, melakukan testing, melakukan UAT dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya SD Branch Aruba ini, kita tidak butuh yang namanya orang IT jalan ke branch office gitu ya, instalasi di sana butuh waktu lama, tentunya cost dari sisi operasional, cost dari sisi transportation. Nah, dengan adanya SMS ini benar-benar mempermudah. Jadi cukup kirim barang aja, dicolok sama orang yang non IT pun bisa, dicolokin kabel aja ke perangkat SD branch-nya, itu sudah jadi, itu kita manage dari cloud seperti itu. Jadi accelerate branch deployment and reduce cost. Berikutnya adalah deploy new branch faster. Nah, tadi sudah saya bahas juga, jadi lebih cepat untuk mendeploy dari branch network itu sendiri. Cukup barangnya dikirim, tidak perlu orang IT-nya datang ke sana, tidak perlu ada tambahan orang IT di branch office. Cukup orang-orang non IT pun bisa colok aja kabelnya, nanti yang mengatur polosinya, yang memanage portnya, yang mengatur role base-nya, siapa aja yang bisa connect dan lain sebagainya, itu cukup dari head office aja. Seperti itu. Benar-benar lebih cepat untuk deployment ke arah branch office-nya. Kemudian ada juga branch need better insight into user behavior. Jadi kita bisa lihat nih, apa aja sih untuk improve reliability di sisi branch usernya, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang lama itu kan kita susah nih untuk lihat behavior, kayak misalkan ternyata misalkan di store, misalkan kita punya store di branch yang lama nih, di store di branch Bandung misalkan, kita nggak tahu nih behavior user yang kesana itu apa aja sih, siapa aja yang connect, kemudian berapa orang di jam berapa aja lampainya, itu kita nggak bisa lihat kalau yang dulu. Nah, dengan adanya si SD Branch Aruba, kita bisa sampai visibility siapa aja yang connect, di jam berapa aja dia connect, itu kita bisa kelihatan di Aruba SD Branch-nya. Jadi bisa melihat insight ke dalam branch office itu lebih dalam. Seperti itu. Kemudian enterprise need to improve user experience, ya tentu. Jadi di sisi branch office user experience-nya juga lebih terasa. Kalau yang dulu traditional network kita masih menggunakan static VLAN, static IP atau static role, satu role untuk satu ACL untuk semua. Nah, dengan adanya SD Branch Aruba ini kita bisa menerapkan multiple role untuk semua user di sana. Jadi secara experience user juga lebih terasa nih. Oh, iya nih sekarang pakai network Aruba lebih secure di sisi pertama. User yang connect kita bisa batasi aksesnya kemana aja, dalam artian kita bisa lebih menjaga ke internal zone-nya, dia mau akses kemana itu kita bisa bikin stateful firewall di sana, seperti itu sih. Kemudian IoT juga bisa kita lakukan. Kalau yang dulu IoT device itu kita konfigur statik, misalkan VLAN CCTV gitu ya, kita pasang VLAN-nya VLAN statik. Nah, dengan adanya SD Branch ini kita bisa dynamic VLAN, jadi kita bisa otomatis ketika perangkat itu yang connect adalah, kita bisa ngebaca fingerprint. Jadi ketika perangkat yang connect itu adalah CCTV atau printer, otomatis NAC-nya ClearPass yang terintegrasi dengan SD Branch, kita bisa mengasih dia role sesuai dengan perangkat yang connect. Gitu. Jadi secara jadi orang di branch office itu nggak perlu pusing, dia colok ke port mana aja, dia akan dapat VLAN yang sesuai sama perangkat yang dikoneksikan. Jadi network tidak menyesuaikan, perangkat tidak menyesuaikan network, tapi networklah yang menyesuaikan perangkat apa yang connect di endpoint-nya. Seperti endpoint-nya apa, dia akan menyesuaikan gitu. Jadi lebih fleksibel. Kemudian Mbak, sekarang pop quiz. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang masih bersama kami di sini. Mas Inggi, sebelum di next slide-nya ya, mungkin aku bisa remind kembali kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk yang ingin menjawab, dapat tuliskan nama dan PT setelah notifikasi pop quiz keluar ya Bapak Ibu.
dan juga setelah selesai pertanyaan dibacakan. Nah, ini sudah ada beberapa nama, mohon maaf Bapak Ibu, untuk dapat menuliskan nama dan PT-nya setelah pertanyaan selesai dibacakan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti ini yang sudah masuk namanya kami bisa anulir terlebih dahulu karena nanti kami arahkan pembicara yaitu Mas Singgi untuk menyelesaikan dulu pertanyaannya. Baru setelah itu dapat dituliskan nama dan PT-nya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh langsung Mas Singgi baca juga pertanyaan. Tidak diulang ya, ini hanya sekali ya. Ya. Oke, siap-siap ya. Ya. Sebutkan permasalahan yang dihadapi oleh tim IT saat ini. Oke, di sini sudah ada berapa nama yang masuk namanya setelah selesai pertanyaan dibacakan. Di sini ada Pak Setiawan dari PT ABB. Oh ya, selamat siang semuanya. Ya. Permasalahan IT yang saat ini dihadapi adalah IT manpower yang sedikit, ya, terus juga budget yang terbatas, visibility-nya juga yang kurang, dan juga termasuk flexibility yang sulit untuk berkembang bebas. Bagaimana Mas Singgi? Oke, betul. Oh betul. Oke, selamat ya kepada Pak Setiawan dari PT ABB. Mohon maaf, Mas Singgi masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, ada 2 lagi. Oh oke, sebentar. Dimunculkan tadi, dulu. Yang tadi kan, oke bentar, oke nanti. Oke, udah bisa dimulai Win? Ya, sudah silakan Mas. Oke, yang keempat. Apa saja komponen SD Branch Aruba? Oke, sudah ada beberapa nama di sini. Kepada Bapak Novianto dari Kawashima. Bapak Novianto. Pak Novi, silakan Pak. Di-unmute mic-nya. Oh, skip dulu tuh. Mic-nya error, Mbak. Oh, oke. Kalau gitu, ya mohon maaf ya, Pak. Kalau gitu langsung ke yang berikutnya. Ini ada Ramadhani. Silakan di-mute mic, di-unmute mic-nya. Halo. Ya. Ya, silakan. Untuk komponen Aruba-nya itu access point, Aruba switch, branch gateway, headed gateway, clear path. Ya, bagaimana jawabannya? 2 benar, kurang 1 sih. Oh, kurang 1. Jadi dianggap kurang tepat ya, Mas? Ya, kurang 1. Boleh. Tadi ada 2 yang disebutkan sudah benar, ada 1 yang kurang. Oh, oke. Kita move ke penjawab berikutnya ya, dengan Pak Anwar dari Kawashima Engineering Plastik Indonesia. Pak Anwar. Kepada Pak Anwar dari Kawashima Engineering Plastik Indonesia. Silakan di-unmute mic-nya Pak Anwar. Pak Anwar. Kita countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kepada Pak Jezi dari PT PBU. Ya, makasih. Iya, silakan Pak. Tadi untuk itu komponennya ada Aruba Access Point, terus ada Branch Gateway, terus ada Aruba Central. Gimana Mas Singgi? Tadi ada yang sudah disebut, ada yang kurang 1. Sorry, tadi diulangi Pak, apa Pak? Kan dari perangkatnya di site-nya Aruba Access Point. Terus ada Aruba Branch Gateway. Ada gateway-nya. Terus untuk controllernya ada Aruba Central. Di sisi data center-nya? Data center-nya ada Aruba Switches. Itu yang kurang sih ya. Gimana Mas? Kurang 1. Tadi yang jawaban sebelumnya udah disebut. Cuman yang ini, yang tadi udah disebut nggak disebut lagi.
Oh, oke. Aruba itu ya VPN ya, apa switches ya, Ethernet switches. Ini apa namanya? Bukan yang tunnelnya itu kemana? Oh, tandanya kemana itu? Yang VPN itu. Iya, VPN. Ya oke sih ini udah. Tapi tadi IPsec. ya Branch Gateway, Head End Gateway, sama Aruba Central itu sih sebenarnya. Oh ya. Oke. Gimana Mas Singgi? Oke sih udah tadi disebut juga sih yang VPN-nya. Oke. Oke, kalau gitu selamat kepada para pemenang. Nanti kami akan infokan di grup chat untuk claim form yang Ada dapat satu lagi diisi kayaknya, ya. Mbak. Sorry? Satu Masih lagi. ada pertanyaan? Satu Masih ada lagi. pertanyaan ya? Oh, oke. Satu Ya. lagi yang terakhir nih untuk pop-up Ya. quiz-nya. Udah boleh saya Win ya? Ya, silakan. Benefit apa saja yang didapatkan dalam menggunakan SD Branch? Oke. Kepada yang pertama mungkin ada Pak Anwar. Mau coba lagi nih Pak Anwar dari Kawashima. Silakan Pak, di-unmute mic-nya. Halo, Iya, Ya, Pak. halo, Pak. ada suaranya? Iya, Ada, Pak ada. Anwar. Ada. Oke. Kelebihannya tadi ya, Mm. simple, intelligent, reliable, and fleksibel. Bagaimana Mas? Simple. Intelligent, reliable, sama fleksibel. Oke. Betul. Betul? Oh, oke. Ya. Selamat ya Pak Anwar ya. Masih ada pertanyaan lagi, Mas Inggi? Sudah sih. Ada satu video summary dari yang video yang tadi ini. Ini ada dikit lagi sih, ada satu video sama slide summary. Oke, kalau gitu selamat kepada para pemenang Pop Quiz. Nanti kami akan notifikasikan di grup chat ya, Bapak-bapak yang sudah memenangkan Pop Quiz, mohon dapat isi data diri dan memilih foto GoPay yang ingin kami isikan dan berhak mendapatkan 100.000 dari kami. Mohon dapat di state di claim form-nya ya, Bapak Ibu, nanti sebentar lagi kami notifikasi. Oke, kalau begitu langsung aku kembalikan lagi ke Mas Singgi, silakan Mas. Oke, terima kasih. Oke, jadi summary dari yang tadi ini sudah masuk ke bagian akhir ya. Summary dari yang tadi sudah saya presentasikan adalah single software defined architecture itu untuk mengintegrasikan dari wireless LAN, WAN apa namanya uplink-nya WAN dan juga security-nya. Di Aruba SD Branch ini bisa mengkombinasikan fitur-fitur itu menjadi satu function yang disebut Aruba SD Branch. Yang kedua adalah rich context awareness of users device application location IoT dan OT. Jadi SD Branch bisa sangat fleksibel, kita bisa mendefine user role, kita bisa menentukan user role per device untuk application, location dan lain sebagainya. Kemudian juga open architecture dan juga integration with best of breed security partner. Jadi kita bisa terintegrasi ke perangkat security lainnya seperti Palo Alto, terus Checkpoint, Zscaler dan lain sebagainya. Itu kita bisa terintegrasikan ke Aruba SD Branch. Nah, itu summary dari presentasi saya hari ini. Nah, ini ada video summary yang kurang lebih menggambarkan SD Branch secara garis besar gitu ya. Kalau di video ini disebutnya SD1, tapi sebenarnya di video ini SD1 dan SD Branch Aruba itu adalah hal yang sama ya. Oke, Arya. Oftentimes we see these changes hit the consumer market first, where quirks and bugs are banged out, they're making it to the corporate world. We saw mobile devices. Mas Singgi, maaf, dikencengin dikit volumenya. Arya, tolong Arya. Tolong ya. Oke, thank you. Ya. Cell phones, negating the need. Sorry. The internet landscape is constantly in flux, changing rapidly as new technologies are developed and made available to the masses. Oftentimes we see these changes hit the consumer market first, where quirks and bugs are banged out, later making it to the corporate world. We saw this with mobile devices demanding mission-critical wireless services, both in the home and at work. We saw this with the pervasiveness of cell phones, negating the need for dusty handsets to sit on desks. We saw this with cloud services available on mobile devices, which drove demand and provided comfort in the use of cloud services. Sorry, pencet.
Iya. With mobile devices demanding mission-critical wireless services both in the home and at work. We saw this with the pervasiveness of cell phones, negating the need for dusty handsets to sit on desks. We saw this with cloud services available on mobile devices, which drove demand and provided comfort in the use of cloud services in the corporate world. And we're seeing it now with changes in internet connectivity options. It used to be that if you wanted to interconnect multiple office locations, you'd get some sort of leased line or MPLS service. These were the best options for private connectivity in terms of reliability and security, but they often came with proprietary equipment and designs and were available at a hefty cost. As consumer internet connectivity options evolved, they became more reliable and faster than their enterprise counterparts, which begs the question, why aren't we leveraging these services to augment connectivity in the corporate world? And so software-defined WAN, or SD-WAN, was born. The evolution of the public, traditionally consumer-grade internet allowed enterprises to demand more flexible connectivity options and at faster speeds. SD-WAN takes the dynamic and programmable benefits of software-defined networking and applies them to the WAN, allowing enterprises to dictate how sites talk to each other over the public internet. Aruba SD-WAN allows enterprises to choose how branch locations connect. Branch locations can continue to use traditional hub-and-spoke topologies, can opt to use site-to-site setups to continue to use private WAN, or can replace or augment the service with cable, DSL, satellite, TE, or any number of internet offerings. Simple controls make it easy to optimize traffic distribution, monitor WAN performance, and set up QoS and bandwidth policies for any number of branches. Integrated firewalls make sure each and every site is protected at the edge. Aruba's SD-WAN is powered by Aruba Central. Aruba Central is a unified cloud management platform that can be used to manage your LAN, WLAN, and SD-WAN implementations all in a single pane of glass. Configurations are hierarchical, so similar configuration elements can be configured at a high level and automatically pushed down to lower level devices, which minimizes the amount of time spent configuring the solution. Aruba is not only committed to providing an easy-to-use management platform, but is also committed to simplifying the onboarding process. The Aruba Installer app provides a means of onboarding devices into Aruba Central by simply scanning them with a mobile device. Zero-touch provisioning allows you to get branch sites up and running in minutes without any technical expertise. It makes it possible to do a country-wide deployment without actually having to travel to each and every site. Instead, configuration can be done in Aruba Central remotely, and on-site staff simply need to plug in cables to the new branch gateway. Aruba Central provides an easy-to-use dashboard that displays information pertaining to branch health, device performance, and client connectivity. Alerts, reports, and audit trails are available for monitoring and troubleshooting network performance issues. Aruba Central provides deep insights for both RF authorizations and SD-WAN. One at the provided health metrics will quickly tell you the number of up and down connections, health, average bandwidth consumed, and the average value for site availability and policy compliance. This makes Aruba Central a powerful tool when considering ISP SLAs or when determining Aruba SD-WAN can make intelligent traffic routing decisions with policy-based routing and dynamic path steering. Traffic can be routed across multiple Karena suaranya kecil, saya sambil jelaskan di sini maksudnya adalah di Aruba Central tuh di SD-WAN itu bisa melakukan dynamic PBR atau dynamic path steering. Bisa menentukan link berdasarkan throughput-nya, latensi dan lain sebagainya. Ini total aplikasi yang bisa di inspection. Bisa konfigur QoS di sana, terenkripsi, dan juga configurable. Nah, ini di sisi security-nya ketika di branch office ada virus, ada malware, itu bisa kita melakukan health check terlebih dahulu. Jadi secara koneksi lebih secure di sisi branch office. Juga bisa melakukan application aware. Nah, kita bisa meletakkan priority berdasarkan aplikasi. Jadi aplikasi apa aja yang bisa kita prioritaskan untuk dilakukan pengiriman data. Dan Mas Singgi, sorry, boleh di pause sebentar videonya? Oke. Ya,
Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, ini dikarenakan ada trouble mungkin karena suaranya kecil ya. Mohon dapat di-mute terlebih dahulu mic-nya. Tadi ada beberapa yang masih unmute, jadi terlalu banyak noise. Ya, sebentar coba saya cek dulu di back end. Ya, oke. Ya, silakan dilanjut Mas Singgi. Ya, next. Tadi aja dari yang tadi. Oke. SD-WAN is here to stay, and the timing is right to take advantage of all available connectivity options. Successful SD-WAN implementations will not only be easy to use, but will provide secure, intelligent, and adaptable connectivity. Aruba SD-WAN provides IT with end-to-end network visibility, security that extends from users and devices to applications, dynamic WAN state management, and simplified onboarding with cloud scale. Oke. Tadi dari video tadi itu menggambarkan apa yang sudah saya jabarkan tadi. Di situ juga ada ditulis tentang zero touch provisioning, ada juga untuk visibility, reporting juga bisa di sana. Kemudian deployment-nya juga sangat simpel dan cepat. Nah, itu video ini kurang lebih rangkuman singkat dari presentasi saya dan Arya hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Singgi. Dan juga Mas Arya ya atas pemaparannya yang tadi sudah disampaikan terkait dengan solusi dari Aruba, solusi jaringan khususnya di SD branch. Ya, sekarang waktunya kita memasuki ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mohon dapat langsung dituliskan nama dan PT-nya di grup chat ya Bapak Ibu. Nanti sama seperti pop quiz tadi, nanti kami akan bantu arahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan urutan yang ada di grup chat seperti itu. Nah, di sini kami encourage juga ya. Jadi Bapak Ibu kita kan lumayan aktif untuk notifikasi di grup chat. Jadi kami mengencourage untuk yang memiliki pertanyaan mungkin bisa dituliskan saja nama dan PT di grup chat. Nanti kami akan arahkan untuk unmute mic-nya dan dapat ditanyakan pertanyaannya secara lisan ya Bapak Ibu ya. Takutnya kalau menerahkan nama di grup chat nanti tidak terbaca karena seperti tenggelam gitu ya karena adanya notifikasi grup chat setelahnya. Nah, di sini mungkin saya bisa bantu bacakan nih di sini mungkin bisa dibantu jawab untuk Mas Arya dan Mas Singgi juga. Ada pertanyaan dari Pak Agung dari PT Sumkrim. Beliau menanyakan tentang harga dari Aruba itu sendiri. Bagaimana Mas Singgi dan Mas Arya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk harganya itu bisa kontak ke sales kita karena untuk pricing tentunya ya dari sales sih yang bisa menentukan. Kalau dari kita kan hanya menentukan solusinya apa gitu ya. Misalkan kita bisa sizing terlebih dahulu karena kan tadi kan tipe perangkatnya banyak tuh. Ada yang 7005, 7008 dan lain sebagainya. Nah, itu kita sesuaikan dulu, kita sizing dulu baru nanti bisa keluar BOQ, bisa keluar harga. Nanti yang menentukan harga adalah dari salesnya sih. Seperti itu sih. Mungkin nanti dari Helios maupun PCman bisa bantu ya untuk discuss terpisah mungkin kasih di chatroom atau di jalur komunikasi lain ya Mas Tinggi ya. Ya, silakan. Ya, nanti akan dibantu oleh tim dari PCman dan juga Helios terkait dengan harga. Nanti kita akan share dan kita akan juga infokan untuk kontak person yang bisa dihubungi terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, di sini ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Ibu Siti Nurlaila. Ini mau dibacakan atau unmute mic-nya ya? Boleh di-unmute aja deh biar jelas. Ya. Mbak Siti, Ibu Siti Nurlaila boleh di-unmute saja mic-nya Bu dan langsung ditanyakan secara lisan. Maksudnya aku sih mau tanya itu perangkat di data center kami itu semuanya kan Cisco ya. Oke. Firewall-nya terus apa namanya tuh switching, port switch semuanya ya. Nah maksudku router segala Cisco. Kalau umpamanya kita mau implement si Aruba ini di cabang, SD-WAN Aruba ini di branch itu bisa kan? Oke, ya, oke, terima kasih. Kan apa enggak? Ya, siap Bu. Oke, ya terima kasih pertanyaannya Bu, bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di data centernya gitu ya, sudah pakai Cisco Core Switch misalkan ya,
sudah pakai brand lain lah, entah Cisco atau Juniper dan lain sebagainya, apakah bisa terintegrasikan sama SD branch-nya Aruba? Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Nanti traffic-nya adalah jadi dengan SD branch Aruba ini kita membutuhkan yang pertama mandatory adalah branch gateway dan juga yang namanya VPNC, tadi VPN konsentrator atau istilahnya head end gateway, tempat tunnel traffic dari branch office itu tempat tunnelnya itu di encrypt decrypt di situ gitu ya. Nah, branch gateway ini bisa dikoneksikan ke arah firewall existing ataupun ke arah core switch ataupun ke arah server farm switch-nya langsung gitu. Jadi secara compatibility, interoperability dengan brand lain itu possible, memungkinkan gitu. Jadi nanti skenario-nya adalah di sisi branch office yang akan kita manage dengan pakai SD branch gitu ya. Di branch office itu kita pasang branch gateway yang baru, box tadi yang kecil itu yang bisa menggantikan fungsi firewall, router, one optimizer gitu ya, sama switch. Itu kita pasang branch gitu yang baru, dan di branch itu cukup dikoneksikan link apapun, internet bisa, MPLS bisa, sampai bahkan 4G pun kalau memang di area tersebut tercover network 4G gitu ya, itu possible. Nanti gateway-nya akan langsung ke head office atau ke data center, di mana lokasi VPNC itu berada. Kalau VPNC-nya itu ada di data center, ya berarti traffic-nya di tunnel ke data center. Seperti itu. Nah, kelebihannya adalah ketika di tunnel, traffic yang membutuhkan tunnel aja yang akan dilewatkan ke SD branch. Tapi begitu si branch-nya ini mau ke internet, ya dia bisa langsung menggunakan, misalkan di sana ada IndiHome, ya dia bisa langsung menggunakan IndiHome itu langsung gitu. Nggak perlu traffic-nya di tunnel ke pusat gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi jawabannya adalah memungkinkan untuk diintegrasikan ke perangkat lain. Seperti itu. Kalau misalkan existing-nya sudah ada, data center-nya pakai Cisco semua, itu bisa, sangat possible. Karena yang pernah saya pasang itu pun data center existing-nya Cisco. Existing mereka Cisco gitu ya. Kemudian kita pasang VPNC-nya connect ke distribution atau core switch-nya Cisco gitu ya. Di sisi branch office-nya ya saya pasang SD branch gateway, bikin tunnel langsung ke data center-nya gitu. Dan koneksinya ke di data center itu koneksi dari VPNC kita ke perangkat Cisco. Nggak masalah. Dan di belakang SD branch, di belakang branch gitu, misalkan di branch office nih udah ada nih switch Cisco semua aksesnya, bisa, tetap bisa. Jadi nanti port yang ke arah si branch gateway ini sebagai perangkat uplink dari branch itu, jadi nggak perlu mengganti semua switch yang existing udah ada, tetap masih bisa dipakai. Switch existing yang kita pakai adalah fungsi uplinknya. Jadi nanti fungsi, kalau misalkan di branch office ternyata sekarang belum ada firewall, belum ada one optimizer gitu ya, baru ada router doang nih sama switch, ya berarti kita menggantikan fungsi router itu, plus menambahkan adanya fitur firewall di sana, adanya fitur one optimizer di sana, dengan menggunakan switch existing sebagai akses sebagai interface akses ke arah user. Seperti itu. Jadi bisa jawabannya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Siti ya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin kami akan cantumkan kontak person yang bisa dihubungi. Nanti bisa offline discussion terkait dengan pertanyaan tambahannya. Nah, di sini sudah ada lagi yang mau nanya Mas Singgi dan Mas Arya juga. Dari Pak Yusuf Suryana, yaitu dari PT SMEC DNK Indonesia. Ini mau ditanyakan secara lisan atau? Lisan aja, ya lisan, biar nggak ada yang miss yang ditanyakan. Ya, Pak Yusuf boleh di-unmute mic-nya Pak dan langsung ditanyakan saja. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yusuf dari SMEC DNK Indonesia. Untuk produk Aruba itu sendiri, saya kan pernah dengar juga dia kan support untuk LDAP atau Active Directory ya. Betul, Pak. Nah, ketika menggunakan branch gateway itu, di branch-nya itu bisa mengikuti HO atau Active Directory masing-masing. Karena kan misalnya nggak pakai MPLS nih, betul. Jadi internet aja, betul, IndiHome betul. Nah itu untuk LDAP atau Active Directory-nya bisa terhubung nggak? Oke, nah, terus Pak. sama satu lagi atau bisa sekaligus? Sekaligus saja. Soalnya banyak juga. Apa? Untuk branch ke branch itu untuk akses servernya itu apakah perlu VPN tadi, VNC itu, atau udah auto configure di si
Aruba produknya itu atau gimana gitu. Nah, Oke, ini terus maksudnya itu end user-nya atau dari branch-nya atau gimana, Pak? dari Per branch user gitu? ya per user maksudnya. Oh, User oke. di Kayak kantor cabang gitulah. VPN client gitu ya, kayak connect Ya, di PC-nya gitu ya, connect betul, VPN gitu betul, ya? betul, Oh, I betul. see, ya, oke. Nah, terus ada lagi Pak, kalau Mhm. misalnya tadi kan saya lihat untuk licensing-nya itu kan, Mhm. foundation basic dan Heeh. foundation. Nah, itu dilihat dari klien atau dari bandwidth ya? Tadi saya lupa juga tuh. Oke oke. Karena saat ini saya existing kan pakai, produk lain ya, boleh saya sebut? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Jadi untuk SD-WAN itu saya Optimizer WAN itu saya pakai Exinda. Untuk Mhm. firewall-nya itu saya pakai Fortinet, Mhm. untuk routernya saya pakai Cisco. Oh, Nah, benar-benar terpisah, Pak, ya? iya bisa Jadi masing-masing semua. heeh. Jadi MPLS-nya sama internet diatur Cisco-nya itu. Oh, oke. Untuk Fortinet sendiri dan untuk optimizer-nya saya menggunakan Exinda sendiri gitu. Oke. Nah, untuk, apa namanya, kalau di Aruba itu dia limitnya itu, untuk bandwidth aja atau user ya? Karena Oke. saya di Exinda itu di limit bandwidth gitu, Oke. seperti itu. Limit bandwidth secara gelondongan gitu ya? Misalkan Ya. branch itu dapatnya cuma sekian gitu ya? Soalnya Atau sebelumnya itu saya kan pakai Exinda, limitnya itu kan sekitar 15 Mbps. Nah, sedangkan internet saya itu dari ISP itu sekitar 30. Nah, katanya itu ke-limit. Jadi ketika saya, apa namanya, memperpanjang licensing, saya akhirnya upgrade upgrade, untuk, limit bandwidth-nya itu ke oh, bandwidth di perangkatnya maksudnya, Pak, ya? Di perangkat, yang tadi One Iya, Optimizer-nya? ya betul, Oh, seperti itu. gitu, oke. Oke, cukup banyak, Pak, ya. Nah, eee, Itu dulu kita aja. jawab satu-satu dulu, Pak, ya, Ya, yang takutnya kelewat nih tadi. ya, Oke. ya. Untuk yang LDAP atau AD, apakah bisa terintegrasi di branch office? Jawabannya adalah bisa. Jadi, ibaratnya tuh, kalau kita pakai SD branch itu sama aja kayak Bapak itu pakai MPLS, Metro Ethernet, dan lain sebagainya, L2 teknologi, tradisional, itu sama aja. Jadi bener-bener branch office itu ke tunnel. Branch office-nya ke tunnel, ke arah HO, jadi apa yang ada di HO itu semua bisa di-reach. Kemudian untuk autentikasi, ke arah AD, LDAP itu bisa. Gitu, dengan tambahan namanya NAC, Network Access Control-nya. Kalau Bapak udah punya NAC ya nanti, atau radius server ya berarti kita arahkan di sisi branch office-nya, nembak ke radius itu. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa apa enggak pakai AD yang di HO itu bisa. Oke, karena Oke. secara koneksi itu sudah di tunnel pakai IPsec dari branch office ke arah data center atau ke arah HO yang ada, yang Benar-benar lokasi hanya ke pure menggunakan lokasi internet aja ya? betul, ke lokasi VPN itu berada. Oke. Kemudian apakah perlu setup VPN di masing-masing PC atau end device gitu kan? Jawabannya nggak perlu. Karena secara network itu sudah ke tunnel di sisi gateway-nya, di sisi branch gateway-nya. Jadi nggak perlu Jadi satu lagi yang network lah ya, namanya Pak, ya? betul betul. Jadi seolah-olah ya itu kayaknya itu tadi disebutkan user experience di branch office sama di HO itu nanti akan sama. Jadi nanti karyawan misalkan orang perusahaan A gitu ya mau connect di HO maupun ke branch itu experience-nya sama. Misalkan koneksinya pakai autentikasi sama. Jadi nggak ada lagi yang namanya roaming gitu atau oh pindah kantor cabang nih misalkan Harus ada lompat-lompat hop dulu kemana gitu kan? ganti lagi itu tuh nggak. Jadi bisa langsung connect. Jadi experience-nya akan dibikin sama dari branch ke HO. Seperti itu. Kemudian tadi apalagi Pak yang masalah bandwidth ya? Ya, Oh, bandwidth limit. foundation. Oh, yang Iya. foundation. Nah, kalau foundation ada foundation basic sama foundation gitu ya. Itu bedanya hanya ke jumlah concurrent device yang bisa connect. Kalau foundation basic itu 75. Jadi ketika ada user di atas 76 dia nggak bisa connect. Gitu kalau pakai foundation basic. Nah, kalau pakai license foundation dia akan mengikuti spesifikasi dari hardware perangkatnya. Misalkan yang paling kecil 7005 itu sampai kurang lebih 16.000 user yang bisa connect. Ya berarti sampai dia 16.000 masih bisa connect seperti itu. Oh, Akan jadi ngikutin bandwidth tidak di limit ya, Pak, ya? tidak ada. Nah, kalau bandwidth kita nggak ada limitasi bandwidth dan kita bisa bikin role itu based on kita bisa bikin bandwidth kontrak. Kalau di Aruba sebutnya bandwidth kontrak itu based on role atau based on aplikasi dan pokoknya customize deh Pak. Bisa bikin role misalkan role employee bisa hanya dapat internet misalkan 2 Mbps per user itu possible seperti itu.
Jadi kita bisa bikin per satu gelondongan role, misalkan ketika bandwidth management gitu ya, Pak? Betul. Jadi misalkan ada role employee. Oke, role employee dapat kapasitas pipa besar 10 Mbps. Ya udah, selama berapapun orang yang connect dengan role employee gitu kan, dapatnya 10 Mbps di sharing. Atau kita bikin per user bisa. Setiap user yang dapat role employee dapat connect ke internet misalkan 2 Mbps, itu bisa seperti itu. Jadi fleksibel. Jadi kita bisa menempatkan bandwidth kontrak itu based on role gelondongan besar atau per user seperti itu. Dan role ini kita bisa bikin banyak, nggak hanya satu. Ada role employee, ada role IT, ada role BOD, ada role misalkan finance dan lain sebagainya. Dan sebagai ya? Ya, bisa di grouping based on directory di AD. Biasanya kita bikin role itu based on hierarki di AD, di Active Directory. Seperti itu. Kalau tambah lagi Pak, terakhir yang pas VPN itu nanti misalnya user lagi on site visit, tapi bukan di branch, misalnya di luar, di rumah atau lagi kemana gitu, itu VPN-nya bisa dibuat juga ya? Kalau itu beda lagi Pak, kalau yang itu kan sebenarnya VPN client Pak ya. VPN client ya? Nah, kalau VPN client itu ada lagi namanya via Virtual Intranet Access. Tapi ada di dalamnya juga beda Pak. Kalau itu ada, Aruba juga punya produknya namanya via Virtual Intranet Access. Jadi menggantikan kayak Forti Client, terus AnyConnect gitu kan ya. Iya. Nah, ya fungsinya sama seperti itu, tapi itu namanya produknya via Aruba via Virtual Intranet Access. Maksud saya di setupnya di produk Arubanya itu kan ya? Produk Aruba, tapi bukan di VPN sih Pak. Itu kita butuh controller untuk tunnel VPN. Butuh controller. Oke. Betul. Tapi produk itu ada di Aruba. Oke Pak, nanti kalau misalkan butuh sizing atau butuh informasi, nanti boleh Pak, nanti bisa dikontak aja ke tim kita gitu. Ke PCman dan ke Helios juga nggak apa-apa. Kontak Pak Makmur di PCman. Oke Pak, siap. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya cukup komprehensif ya Mas Singgi. Di sini mungkin aku boleh bacain untuk ada dari Pak Agung. Mungkin nanti untuk gambarnya akan kami susulkan juga dari Pak Didi terkait dengan PowerPoint-nya bisa di-share atau enggak. Nanti kita akan infokan ya Pak setelah acara selesai. Nanti kami akan kirimkan juga terkait dengan thank you letter-nya. Nanti di sana mungkin bisa di-download dan akan dibantu oleh teman-teman dari PCman. Ya, baik, mungkin karena waktu sudah lumayan cukup panjang nih, kita masih ada beberapa sesi lagi. Kalau gitu saya tutup saja ya Mas Singgi. Terima kasih sekali lagi atas penjelasan dan pemaparannya. Terima kasih juga Mas Arya atas penjelasannya juga. Untuk pertanyaan yang masih ingin ditanyakan mungkin dapat langsung disampaikan ke kontak person yang nanti kami akan share dan Bapak Ibu bisa hubungi ya. Yaitu nanti dari teman-teman PCman juga akan bantu untuk memfasilitasi. Oke.